Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara pelantikan pengurus DKM Husnul Khotimah masa bakti 2025-2028. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan bagi junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan semoga kita semua digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan sebagai PLT, pelaksana tugas ya, yang mewakili Ketua DKM definitif, yang mana beliau telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu marilah kita doakan semoga beliau amal baiknya serta apapun yang beliau laksanakan untuk kemakmuran masjid ini dijadikan sebagai amal ibadah dan Allah menempatkan almarhum di sisi yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua MUI, Bapak Ketua KUA Kecamatan Buah Batu beserta jajarannya, yang mana beliau telah berkenan hadir untuk mengukuhkan atau untuk melantik pengurus DKM terpilih masa bakti 2025-2028. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, serta para jemaah dan hadirin yang hadir untuk menyaksikan pelantikan atau pengukuhan pengurus DKM 2025-2028. Semoga apa yang kita upayakan, langkah kaki Bapak dan Ibu semuanya Allah jadikan sebagai amalan soleh dan menjadikan bekal untuk kita semua di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pemilihan pengurus DKM yang baru. Karena seyogianya pengurus DKM yang lama berakhir pada tanggal 25 bulan Februari 2025. Hal ini berkenaan dengan kegiatan hari besar keagamaan, yaitu menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Kurban. Maka terjadilah keterlambatan acara pemilihan ketua DKM yang baru. Kiranya Bapak dan Ibu semuanya serta hadir semuanya dapat mengetahui dan maklum adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai keterlambatan pemilihan DKM yang baru. Dan alhamdulillah pada bulan Agustus ini panitia sudah menyelenggarakan atau melaksanakan pemilihan ketua DKM yang baru. Tentunya berkat izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas nama PLT untuk Bapak panitia. Dan hasil daripada pemilihan alhamdulillah telah hadir sosok yang kita harapkan, yaitu Bapak Haji Dadan Sahrudin ST. Untuk itu
saya atas nama PLT pengurus DKM yang lama menyampaikan ucapan selamat untuk Bapak Ketua DKM yang baru. Semoga Allah membimbing dan mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Dan insya Allah saya yakin dengan kepemimpinan beliau DKM Masjidil Khotimah ini atau pemakmuran Masjidil Khotimah ini akan berkembang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus lama dan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para jemaah, serta hadirin semuanya yang telah berkontribusi untuk memakmurkan masjid ini. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan untuk pemakmuran ini, Allah menjadikan semuanya itu sebagai amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, saya menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama saya menjabat sebagai PLT di kepengurusan DKM yang lama masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan marilah kita dorong dan kita dukung Ketua DKM yang baru dan kepengurusannya untuk bisa menjalankan roda organisasi ini dengan baik sesuai dengan harapan agar Masjidil Khotimah ini bisa berkembang lebih baik lagi. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau kita simak bersama-sama sambutan dari Ketua DKM yang lama, dan selanjutnya kita akan simak dan mendengarkan bersama-sama sambutan Ketua DKM yang baru, yang mana akan dilanjutkan juga dengan serah terima jabatan dari pengurusan yang lama ke pengurusan yang baru. Kepada Bapak Haji Devan Syahudin ST, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azwain. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang kami hormati, Bapak sesepuh, Bapak tokoh agama yang kami hormati, Bapak Ketua KUA yang kami hormati, Bapak Ketua MUI Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu yang kami hormati, Bapak Pengurus Nadir yang kami hormati, Bapak Pengurus DKM Masa Bakti 2020 sampai 2025 ya Pak. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus DKM terpilih yang baru, yang kami hormati ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan syukur kepada kita, telah memberikan nikmat kepada kita
Itu nikmat untuk bisa berkumpul bersama, meluangkan segala aktivitas kehidupan kita untuk menghadiri acara undangan penetapan dan pengukuhan DKM yang dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho, maghfirah serta pahala yang berlimpah bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai DKM terpilih mohon doanya dari bapak-bapak dan ibu sekalian untuk kami bisa melaksanakan, memakmurkan masjid ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon doanya bapak dan ibu sekalian. Yang kedua adalah misi kami. Menjadi misi kami adalah menjadikan masjid ini bukan hanya sekedar untuk tempat sholat saja Pak, tapi juga sebagai tempat untuk sarana dakwah, sebagai sarana untuk menimba ilmu, sebagai sarana untuk menumbuhkan sosialitas kita. Oleh karena itu dengan misi yang kami emban ini sebagai misi dakwah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah harapan kami kepada pengurus yang baru adalah mudah-mudahan sepenuhnya pengurus yang baru di sini untuk kita bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi antara sesama, terutama dengan umat-umat yang di luar. Oleh karena itu partisipasi kami yang harapkan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa memakmurkan masjid ini bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua DKM yang lama dan juga DKM yang baru untuk penyerahan atau serah terima jabatan serta simbolis. Kami persilakan berkenan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami juga mengundang kader dari Bapak RW 21 untuk bisa menyaksikan. Dipersilakan kepada Bapak berdua untuk saling berhadapan dalam prosesi penyerahan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tentunya kepada Ibu serah terima jabatan dari pengurus DKM Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
wa aqamus sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa wa ulaika takun minal muhtadin. Yang terhormat Kepala Urusan Agama dan Kepala Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu dan rombongan, Ketua DKM Lama Baru, Jamaah Masjidul Khotimah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menghadiri, menyaksikan pelantikan Ketua DKM masa hikmat 2025-2028 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan pada hari ini dan insya Allah yang akan kita kerjakan selanjutnya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tentunya kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, baru saja kita saksikan pelantikan serah terima dengan penuh hikmat. Tentunya kehadiran kita dengan niatan yang sama untuk memakmurkan masjid. Karena tadi sudah disampaikan dalam SK dasarnya adalah At-Taubah 28. At-Taubah 28 semua tentunya pasti sudah hafal apa perintah Allah yang memakmurkan masjid. Jadi siapapun ketua DKM-nya sudah kewajiban kita untuk memakmurkan masjid tanpa terkecuali. DKM berhalangan maupun tidak berhalangan, kewajiban orang yang beriman adalah memakmurkan masjid. Di situ dikunci walam yakhsha illallah, ya. Jadi tidak ada ketakutan kecuali hanya takut kepada Allah. Jadi wajib hukumnya kita untuk memakmurkan masjid. Kok jadi mengajari ikan berenang Pak Ustadz ya? Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Mengingatkan saja. Jadi kewajiban kita. Saya memakmurkan masjid, kita memakmurkan masjid karena takut kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Kita malu kepada Allah sebagai umat yang beriman. Kewajiban kita kalau sehat bisa jalan berangkat. Meskipun kita sering buka HP di grup, kalau jamaah berjamaah selalu yang diunggulkan di sholat subuh. Bagaimana dengan zuhur, asar, maghrib, isya kalau kosong? Jadi bagi yang sudah mengerti itu nggak ada masalah. Bagi yang belum mengerti sehingga cukup sholat subuh saja yang berjamaah. Katanya kuncinya di situ, ternyata bukan berarti hadis itu salah, tidak. Kita sudah banyak yang mengalami, pernah melihat baik Mekah, Madinah, nggak ada bedanya. Maghrib, subuh, isya dan seterusnya. Jadi Bu ya, kita diusahakan bagi yang tidak berhalangan, apalagi yang lagi bapak-bapaknya, untuk memakmurkan masjid. Sekali lagi saya mewakili warga RW 12 itu mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM lama, sekaligus mengucapkan selamat untuk Ketua DKM yang baru. Mudah-mudahan Masjid Husnul Khotimah
semakin makmur. Mohon izin Pak Kepala KUA dan MUI, memang untuk husnul khotimah ini sudah tidak bisa bergerak Pak. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan sudah tidak bisa berbuat banyak. Paling kalau hur Pak. Jadi kita udah kepepet ke kiri ke kanannya. Jadi mohon bantuannya, siapa tahu nanti ada dari Kecamatan Batu untuk Masjidul Khotimah bisa 3 lantai. Sekian demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu telah kita simak bersama-sama sambutan dari Ketua Rukun Warga 21 Margasari Batu Bandung tentunya. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara terakhir Ibu dan Bapak, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga selalu ngabu. Namanya daun salam, daun saga. Ngiringakan Erwin deh. Pak Wakil kan segitu punya. Sugan deh. Ke Ibrahim Pak Kepala. Jadi yang menjawab salam, insya Allah kita sama-sama bisa berkumpul di surga. Amin. Apa yang doa hiji cenah Pak Kepala? Boleh. Daun salam, daun saga. Cakep. Kata Nabi, daun salam, daun kali kicak. Nu ngajawab salam kita berdoa sadayana sing dipasihan seueur rezeki. Amin. Rezeki sareng sehat Bapak. Da seueur rezeki ari teu damang mah nya gitu. Jadi yabtabuna fadlan minallahi wa ridwana. Memberi dan Allah ridho, anu sesama ridho gitu. Bapak Kepala KUA Kecamatan Buah Batu yang kami hormati, Bapak Sekjen ini, Pak Mukhlis MAG MSOS ya. Yang kami hormati juga kesepuhan juga dari KUA, beliau yang memang sangat begitu luar biasa Pak. Untuk memberikan sebuah legalitas begitu ikhtiar begitu, karena beliau pun juga mungkin kami syariatnya bisa hadir dengan bapak-bapak semua. Yang kami hormati PLT, yang kami hormati juga Bapak DKM Pak Dadan ya, Pak Dadan udah semua yang pada kaget ada Pak Dadan di dia gitu. Ya, alhamdulillah sama-sama pejuang di masjid Pak. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak Ketua RW ya, rada curiga namanya pas masihan kapayu PLT sareng Pak DKM ya Pak RW nggak selalu pasti bakal ngadali ujung-ujungnya. Oh iya oke gitu ya. Nah itu kan pada didugikan oke terus dicana ku Pak RW juga mau ke dalam di Pak Kepala gitu. Yang berikutnya yang kami hormati Ibu Majlis Taklim, Bapak-bapak dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang menyaksikan kita semua dalam acara pelantikan Masjid Husnul Khotimah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pun juga termasuk di dalamnya Husnul Khotimah. Biasanya nama itu mempengaruhi Pak, terhadap aspek psikologis seseorang. Namanya saha Abdul Majid benten, saha namanya misalnya yang bau-bau bulak kulon Jeki, beda Abdul Majid dengan Jeki biasanya.
Jadi nama itu ada membangun sebuah karakter. Nah, husnul khotimah ya itu membangun karakter lingkungan kita, bagaimana kita kembali ke hadirat Allah dalam kondisi husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah hari kemuliaan. Jadi semua orang yang aktif di masjid di mana-mana ujung-ujungnya akan menuju hari kemuliaan. Hari kemuliaan itu di mana pada hari itu detik itu kita mengucapkan kalimat thayyibah ketika menghadap Allah, itulah hari kemuliaan kita. Jadi sekarang ini lagi berjuang untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan hari kemuliaan. Syaratnya harus husnul khotimah. Jadi ini pesan filosofis orang tua dulu bahwa husnul khotimah itu pesan. Sebetulnya kalau orang sadayana wayahna wabil khusus jamaah Masjid Husnul Khotimah RW 21. Ketika usia-usia tertentu wayahna wajib kudu husnul khotimah begitu Pak. Mun tiasa manyarios teh masjid deh gitu. Jadi masjid ini memberikan pesan kepada kita bahwa bagaimana hidup kita menjadi hamba Allah yang menjadi husnul khotimah. Ya salah satu kegiatannya ya itu aktif berjuang di mana untuk memakmurkan masjid, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua RW tadi. Hadirin rahimakumullah, setidak-tidaknya tadi dalam sambutan Bapak PLT dan Bapak Ketua RW, setidak-tidaknya kita berbicara tentang fungsi masjid. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kayak kapayun, panginten Pak. Orang ngobrol we apa kepala KUA kasadayana upami urang aya rezeki MUI Kecamatan Buah Batu dengan DKM-nya urang yang celengan kumaha sih masjid anu makmur teh ari studi kooperatif ke Mekah mah terlalu jauh tapi insyaallah sugane tiasa umroh sadayana banyak. Setidak-tidaknya ada masjid percontohan, ada Joko Karyan, ada lagi yang di daerah masih di Jawa Tengah begitu. Dan itu mau tidak mau bukan besar dan kecilnya masjid, tetapi dedikasi kita ingin bagaimana memakmurkan masjid. Tadi sahur Bapak ini terus aya, memang husnul khotimah nama jadi terus aya tanah kiri kanan. Kaluhur masih lega tidak menutup kemungkinan ketika kita punya aset mau bikin masjid atau lembaga usaha husnul khotimah aya kan dibayar Pak gitu. Operasi husnul khotimah, BMT husnul khotimah, begitu kan? Di mana? Nah, nyari dengan Pak RW, oh di depan nih gitu. Memang di sini tempat pengabdian dalam konteks ini husnul khotimahnya, tetapi di depan tanah-tanah yang strategis masuk daripada dianggap punten tanda kutip bikinlah BMT husnul khotimah. Begitu kan? Jadi memang selalu Bapak di mana-mana masjid banginkan sedikit permasalahan gitu Pak. Dan di Bandung masa barang sampai 100 rumah. Pada masih 100 rumah ke 100 meter kali 6 juta 7 juta sebarang kan tangan kan gitu kan gitu. Nah, tapi kan ke atas 3 lantai, 6 lantai, 7 lantai masih bisa kan Pak. Tapi di depan masih kosong nggak jadi masalah. Ini sebagai pusatnya di depan tuh ada ini bisa dimanfaatkan. Bikin apa? Sentral gedung dakwah husnul khotimah. Kan gitu. Ya kan bisa terjadi seperti itu Pak. Untuk pengembangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun juga masjidnya tidak besar, tetapi ruhnya yang besar sehingga mampu berdiri. Nah, dia nilai Islam mendunia pada saat itu ruhnya. Jadi husnul khotimah. Upami orang umroh tapi pada haji, Pak Mulisnya juga nama masjid pertama Rasulullah Pak Kepala dan juga nama agungan kena iya juga aja. Kubah teh gitu kan. Di Madinah masih agungan kena iya. Siapa tahu rezekinya ada masjid, pengembangan kayak itu kadir kan tidak untuk kemungkinan. Terus tarai udahlah, badai diicar ke masjid ya artos gitu kan begitu. Tidak untuk kemungkinan bagi Allah, bagi hamba Allah yang beriman, jangankan tanah untuk perluasan, Pak. Hamba Allah yang beriman, anu susah ke surga dipasihkeun ku Allah. Nu penting kurang apa yang disampaikan oleh Pak RW tadi di dalam sambutan. Yang pertama tadi disampaikan oleh beliau, innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu syarat kata kuncinya man amana billah. Harus iman kepada Allah. Enggak ada lagi tanpa iman kepada Allah mohon maaf.
Makanya tadi ketika si kuring ngiring pelantikan Pak DKM itu kami tes ngobrol sama Pak Kepala, ya Allah Pak Kepala, apa ya, kunci surga itu selalu diucapkan ketika pemilihan DKM. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita sedikit menggali tentang ilmu kalam, asyhadu alla ilaha itu kan syarat itu kan makrifat dan tasdik. Syarat makrifatnya kan ayatul idrakun jazimun mutabikun lil waqi'i nasibun adalilin. Tasdiknya mana? Ini Anda kabul mengaku dan menerima. Yang mana? Tadi raditu billahi robban. Tadinya kan kupikul sadayananya punya kurang mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu komitmen kita membangun dengan Allah. Ketika kita menjaga utuh komitmen kita, insya Allah akan selamat. Punten, pamika ibu naros, apa lah ya man, nabrang masuk jawara apanya. Upami uih ka bumi, rada keung, ngadepin pun bojo, ngapun bojo urang galak, kata nabi kumaha. Pilih upami ayah, kita sebenarnya pernah gitu. Rada keung ka bumi, aduh, kamu dia gitu. Tapi jangankan sama istri, sama anak pun juga ada rasa kita, gimana? Kenapa kita takut sama istri, takut sama anak, takut sama cucu? Kadang-kadang bukan galak cucu kita, bukan galak istri kita, bukan galak anak kita, tetapi karena kita melanggar komitmen dengan istri, melanggar komitmen kita sebagai orang tua terhadap anak, melanggar komitmen kita kakek dengan cucu. Jadi yang bikin takut itu bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan cucu, tetapi pelanggaran komitmennya. Nah, kenapa kita menghadap Allah itu pada takut? Ya kan? Kan kadang-kadang kata Imam Al-Ghazali itu tidak ada kata Sokrates, seorang filosof, beliau menyampaikan menghadapi kematian itu adalah sebuah keindahan. Harusnya bahagia, Pak. Kenapa bahagia? Ada nggak di lingkungan kita ini, Pak? Apalagi di masjid, gitu kan? Apalagi di masjid yang disebut sebanyak Allah, nggak ada. Walaupun Bapak senang ke bojo, bojo senang ke Bapak, berapa kali bojo disebut ke satu hari satu malam? Suka nama isirna teh Neng Tati, ketika habis sholat maghrib Neng Tati, Neng Tati, Neng Tati, Neng Tati, kan itu kan? Suamina apa Abdul Hamid, Abdul Hamid, Abdul Hamid kan itu. Tapi ketika kita selama 24 jam itu selalu mengingat Allah. Ketika mau sholat apa yang dibaca? Ketika mau makan ingat Allah. Ketika mau tidur ingat Allah. Bangun tidur ingat Allah. Mau ke masjid ingat Allah. Mau ke WC ingat Allah. Ketika di WC pun juga kita bersuci ingat Allah. Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hasid batin minal fawaisin. Keluar dari WC ingat Allah. Kenapa kita takut kepada zat yang sering kita ingat? Nah, itu pertanyaannya. Harusnya jangan takut. Begitu menghadapi kematian itu ada satu kebahagiaan. Kenapa? Karena kita akan ketemu dengan zat yang sering kita sebut, Pak. Itu idealnya. Ini tanggal 1 Syawal. Sok atau kan pada ui. Kenapa? Karena akan ketemu dengan orang tua, kakek, saudara dan seterusnya. Sampai waktunya pada saat itu, akhirnya kita ada kegembiraan. Kan idealnya kita pun juga sampailah akhir hayat kita, harusnya kita bahagia. Tapi kebanyakan manusia itu takut, kenapa? Ya itu tadi, karena banyak pelanggaran komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang bikin kita takut takut menghadapi kematian. Makanya tadi ketika pelantikan asyhadu ditekankan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi iman itu tasdiqun bil qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, membenarkan hati terhadap ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Raditu billahi robban, kan begitu. Asyhadu alla ilaha illallah, itu tadi Bapak Kepala diikuti oleh kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan gitu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena syahadat, karena la ilaha illallah, pintu surga terbuka. Karena tidak hafal itu semua tertutup. Kapan masuk surga Bapak? La ilaha illallah. Makanya aktivis masjid insya Allah. Makanya bapaknya tadi yang terus almarhum saling mendoakan. Tadi ketika pelantikan asyhadu alla ilaha illallah
Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu billahi robban. Makanya di sini innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid itu pertama iman dulu kepada Allah. Upami teu iman apa hese capek lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa DKM teh we di kantor gitu kadang-kadang pada DKM teh di anu ngurus itu. Kebetulan anu ngurus masjidna teu aya Pak. Mudah-mudahan Pak DKM paneta di dieu. Nah, pada kitu nya alhamdulillah teu kitu naon Bang itu. Sampai si kuring penjujan DKM Pak kepala anu mati sehari 2 kali. Jam 9, jam 10 ngurepkeun menuju ngaulang di kampus, jam 4 Pak punten hoyong dikurepkeun ceuk dinten ayeuna gitu. Mun rama pupus dongkap deui setengah genep di Karaca Cilik gitu. Kan secara emosi mah capek gitu ya. Ya kan gitu kan. Capek. Tetapi kenapa? Karena kita jadi pelayan umat. Ya kan itu. Karena tadi itu raditu billahi robban. Karena tadi man amana billah. Iman yang kita itu pengabdian kepada masyarakat teu kabayang di Palestina, Pak. Man amana billah itu kan digempur oleh Yahudi. Hilang kakinya, hilang kepalanya kan gitu Pak. Kakinya, tangannya, sampai matanya hilang juga. Tapi dia tetap hebatnya anak-anak di Palestina masih apa yang diingat? Allah, Allah, Allah. Nah kalau kita pengabdian seperti itu mah nggak ada apa-apanya. Kan begitu. Itu mungkin salah satu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heru. Pak Heru abdi kan deuleu sakit gitu kan. Man amana bila iman kepada Allah sangat enggak ada lagi. Yang kedua, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kenapa tidak sholat dulu di sini? Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, hari akhir itu sebagai bahan evaluasi Pak hari akhir itu. Apapun kita kehidupan, apapun kita status yang ujung-ujungnya akan ada akhirnya. Hina dan tidak hinanya manusia, mulia dan tidak mulianya manusia, bukan sekarang, nanti ketika kita melepaskan ruhnya. Kita punya segala-galanya sekarang di aden-aden, di ujang-ujang, profesor, doktor dan seterusnya boleh. Tapi puncak kemuliaan manusia, puncak kehinaan manusia ketika kita menghadapi Allah, ketika kita sakaratul maut. Mata anu rajin ibadah ulah sombong karena ibadahna, anu langki ibadahna sing rajin ke masjid jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya kan? Makanya wal yaumil akhir pertama iman, yang kedua wal yaumil akhir itu sebagai bahan evaluasi. Jadi kurangnya kerja iman, tapi ingat iman kita harus benar karena ada ujungnya. Tidak ada satu perbuatan di muka bumi ini yang lepas dari pengawasan Allah. Di menit ini Bu, insyaallah. Wa aqama shalah, mendirikan sholat, doakan zakat. Nah, baru kata kunci kata Pak Erwin tadi, walam yahsya ilallah. Jadi iman kepada Allah segala aktivitas kita supaya kita betul-betul punya keikhlasan ngurus masjid. Kata kuncinya adalah walam yahsya ilallah, harus takut sama Allah. Hari berang makan Bu, waktu zaman Covid terang tuh Bu. Sin kuring pernah ngopi di masjid. Zaman Covid itu ditutup coba. Masih kena tetap anehnya. Nah, kami sampai kuring alhamdulillah. Nah, benernya walam yahsya ilallah itu karena manusia ini biasanya itu urusan duniawi, urusan A, B, C dan seterusnya seakan-akan aduh padahal mah gaduh tuangan ke setahun deh gitu. Tabungan itu kan asalan orang sama mah gitu. Kenapa? Karena nyandarkan kehidupan terhadap materi belum tentu usia kita itu sampai 1 tahun lah. Oleh karena itu, di sini kata kunci orang yang membangun masjid itu satu, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, wa aqama shalah wa ata zakat, itu semua akan menjadi nilai di hadapan Allah. Kata kuncinya syaratnya walam yahsya ilallah, takut sama Allah. Nah, kami takut sama Allah mah tinggal Pak RW, tinggal Pak DKM, siapapun orangnya punya kesempatan untuk membangun masjid. Kenapa ada Pak DKM, anak-anak Pak RW kan harus tertata Pak, ayo pengurus gitu. Tujuannya maka Allah gitu. Tetapi kan harus ada pengurus. Semua ibadah kepada Allah, Nabi pun juga diutus oleh Allah untuk mengurusi manusia. Nah, anu pengelolanya sah Pak DKM. Siapa lagi? Pak RW sebagai rukun warga yang ada di lingkungan RW 21. Itu semua, gitu kan? Itu semua syaratnya akan menjadi nilai di hadapan Allah walam yahsya ilallah. Maka fungsi masjid yang pertama Baitullah sebagai rumah
Allah. Yang kedua, Baitul Mal sebagai tempat di mana umat membutuhkan masjid hadir membantu dalam mengatasi masalah. Amin ya sama. Aduh, punten ya putra abdi tasan bayaran. Kebetulan di masjid ada Baitul Mal. Ya. Ini kebetulan mau berobat nih. Berapa kedokteran tegaduh artos ke masjid jadi solusi. Makanya fungsi masjid zaman Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu innama ya'muru masajidallah itu sangat luar biasa karena masjid satu-satunya lembaga kegiatan umat. Gitu. Oleh karena itu salah satu fungsi masjid selain Baitullah, yang kedua adalah Baitul Mal. Bagaimana masjid kan tadi apa yang diharapkan oleh Bapak RT, fungsi masjid selain tempat zikir gitu kan, tempat berpikir. Makanya kata Pak Mama Eyang Almarhum, masjid itu jamaah masjidnya kudu bisa ngaji, ngejo. Ngaji itu mendalami keilmuannya, ngejo itu bagaimana ngadirikeun Baitul Malnya, tempat usahanya begitu kan. Itu mungkin yang masjid yang teman kita yang di Jogokarya itu salah satunya mungkin mengamalkan itu. Yang berikutnya ada 5, Baitul Tarbiyah. Masjid itu tempat pendidikan. Ini permasalahan sekarang Pak sanes di dia, bukan di Jawa kita. Hampir simkuring kayak pelatihan Pak. Anak remaja itu sesama termasuk di masjid simkuring. Bukan di mana gitu. Ari pasti orang-orang IT cobi paningalikeun panengokkeun di mana ngumpulna barudak. Seunna teh di dieu Pak ngumpul teh gitu. Marurang kali teh na ngalarumpul teh upami di dieu mah seueur. Dialog apa dan seterusnya, tapi ke masjid jarang. Itu susah. Tapi buka upami di dieu. Tapi mudah-mudahan Pak DKM yang baru bagaimana kita sama-sama Pak. Ini kan menjadi permasalahan. Anak-anak muda bagaimana untuk aktif di masjid itu menjadi permasalahan. Banyak salah satu masjid Pak subuh penuh. Pas habis pengawasan simkuring anak mudanya paling 1-2. Kumaha alasan itu serangan sesah Pak. Kurang kali teh diajak ke masjid teh. Dan itu permasalahan kita semua Pak. Bagaimana? Kenapa? Karena kalau dulu yang dikatakan amal ma'ruf nahi munkar teh orang di jalan ge dengan adaan Allahu Akbar. Padahal seorang tua kita pasti bapak dan ibu sampai simkuring ngalami. Ayo tetangga, mana salah tuh? Baru main bola sih kan gitu. Tapi sekarang mohon maaf, jangankan orang lain, belum tentu orang tuanya pun juga bisa menegur anak. Kadang-kadang anak itu takut, kadang-kadang orang tua itu takut sama anak. Jadi kadang-kadang terbalik posisi kalau dulu mata ayah itu terbelalak melihat anak. Kamu dari mana? Pulang jalan. Gitu kan? Nah, tapi sekarang anak, oh iya Pak, saya main dulu. Tapi kalau sekarang, mohon maaf tanda kutip, anu kuduna molotot teh anu janten tuang orang tua kalak sabalik nak molotot teh budak karena jadi memang sudah menjadi budaya seperti itu dan itu PR kita bersama salah satunya. Baitul Tarbiyah. Yang berikutnya Baitul Muamalah. Masjid hadir sebagai solusi dalam masalah-masalah keumatan, ekonomi, budaya. Bukan tahu di masjid, cintakanlah budaya, nilai-nilai budaya di masjid yang nilai-nilai dasar-dasar keislaman. Ya kayak di sini ada ruangan kecil, tengah-tengah agel Pak, dilatih apalagi anak muda kan seneng-seneng podcast, gitu ya. Jadi sediakan gitu. Siapa pematerinya? Bapak-bapak, bagaimana pengalaman kita dulu, kok bisa hadir di sini? Gak usah dari luar-luar. Ibu, bapak yang hadir di sini, ruangannya kan tidak terlalu besar. Ketika melalui media sosial, ada ruangan podcast sebesar ini, bisanya dipakai untuk anak-anak muda. Bagaimana siar-siar di sini? Ya bukan berarti kita sombong, tapi memang harus orang lain paham juga. Dakwah bagian dakwah. Itu biasanya insya Allah untuk anak-anak muda. Makanya mungkin nanti kita sama-sama Pak itu untuk untuk mengembalikan anak muda itu cinta masjid. Yang terakhir adalah Baitul Siasah. Masjid sebagai tempat untuk memberikan pendidikan politik, keumatan dan kebangsaan. Kan sekarang banyak Pak. Nah, kita jamaah bukan berarti a priori yang ini boleh disampaikan, yang ini tidak boleh. Banyak fitnah-fitnah, Pak. Kiai sareng kiai, ustaz sareng ustaz keuleuh kan, Pak. Saha anu rugina urang, Pak. Ustaz ieu sareng ustaz ieu silih awankeun saha anu rugina urang. Kiai ieu sareng kiai ieu silih awankeun saha anu rugina urang. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nanti di akhir kemudian akan terjadi umatku saling menjelekkan. Siapa yang rugi? Sebagai orang muslim sekarang coba identitas muslimnya dilepaskan mau ayam gibah di mana-mana gitu kan. Makanya masjid itu sebagai Baitul Siasah umat sing paham
mana anu baik, mana anu kurang anu teu madarat, mana yang maslahat. Itu pun juga Rasulullah SAW sehingga mampu mengembangkan sampai para sahabat, karena fungsi masjid bukan hanya berbicara tentang Baitullah atau Baitumah, tetapi di dalamnya ada Baitus Siasa, apa yang tadi disampaikan oleh Pak RW ketika sambutan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirnya selamat kepada Bapak Ketua DKM. Marilah kita sama-sama. Jadi DKM itu bukan seorang kolektif, kolegial. Kalau berbicara DKM dari A sampai Z, termasuk jamaahnya begitu. Nah, oleh karena itu kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Masjid kecil menurut ukuran kita, kata Bapak tadi, tapi jangan dilihat masjidnya ini rumah Allah. Gitu. Besar pun juga rumah kita, tapi ini semestinya ini adalah rumah Allah. Jadi lihat Allahnya. Yang kecil kalau nyambung kepada Allah itu besar. Yang besar kalau nyambungnya kepada makhluk bukan kepada Allah itu kecil. Nah, ini adalah masjid, ini adalah rumah Allah. Kita punya kewajiban untuk memakmurkan sehingga keluarlah nilai-nilai silaturahmi yang baik, bahasa-bahasa yang baik, persamaan dalam kehidupan kita untuk menuju yang satu kepada nilai-nilai ketauhidan, sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua betul-betul ini masjid menjadi husnul gitu. Jadi husnul khotimah. Saya ingat ini pesan nama masjid yang sangat mulia, namanya husnul khotimah. Bagaimana membentuk kepribadian kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Menjelaskan kepanjangan dari tapi sono Bu. Sono dan sama bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita akhiri dalam pertemuan kali ini dengan sama-sama memohon kepada Allah. Yang pertama, semoga kita dikuatkan iman dan Islamnya. Allah memberikan usia panjang, sehat, dan rajin beribadah. Allah memberikan kepada kita semua harta yang penuh dengan keberkahan. Dan berikutnya Allah memberikan kepada kita keluarga yang soleh dan solehah. Dan Allah memberikan kepada seluruh pengurus DKM dan jamaahnya yang ada di lingkungan RW 21, semoga menjadi hamba Allah yang mutakin. Dan suatu saat di mana kita dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim tabaraka li sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka cita doa yang ada harapan tentunya yang hari ini di acara pelatihan pengurus DKM Husnul Khotimah masa bakti 2025-2028. Namun Bapak Ibu jemaah yang diberkahi oleh Allah, mengenai waktu jualah yang membatasi acara kita hari ini. Sebelum saya pamit dan menutup seluruh rangkaian acara kita ini, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua Kepala Kamar Kecamatan Buah Batu beserta Ketua dari MUI Kecamatan Buah Batu. Tak lupa juga pengurus yang baru, pengurus yang lama, serta Bapak RW beserta jajaran, Bapak Ibu tamu-tamu yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup majelis ini dengan melakukan majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sagung Mubarak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebelum bubar Ibu dan Bapak, kita akan ada momen betul yang akan kita ambil dokumentasi berkumpul bersama-sama. Kami persilakan. Bila ada kamera di paling mana ini? Nah, kayak tadi dikasih gede. Nah, kamera. saya
aja Pak Kepala.